Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini, kita akan mendiskusikan tentang data dan tipe data pada konteks bahasa C. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan konsep data, tipe data, serta relasi antar keduanya. Selanjutnya, Anda juga diharapkan mampu untuk memilih tipe data dengan tepat. Sebagian besar dari konsep dasar mengenai data dan tipe data telah dijabarkan pada materi lain pada mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk terlebih dahulu mempelajari materi tersebut karena pada sesi ini kita akan langsung fokus pada konteks bahasa C. Berikut ini adalah daftar materi yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini. Kita mulai dari tipe data di C, ada yang primitif dan komposit. Lalu kita akan membicarakan tentang tipe data boolean di C, string, dan yang terakhir bagaimana memilih tipe data dengan tepat. Mari kita mulai. Tipe data di bahasa C bisa kita cluster menjadi beberapa kategori. Yang pertama, primitive data types atau tipe data dasar atau tipe data built-in ya, atau ya primitif ya. Nanti tipe data primitif ini contohnya berkaitan dengan karakter atau integer, ada lagi floating point dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data komposit yang merupakan tipe data turunan atau tipe data yang dikembangkan dengan menggunakan tipe data primitif ya, atau tipe data dasar. Nanti contohnya ada array, kemudian ada structure, ada enumeration, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data yang spesial ya, misalnya void, lalu ada pointer ya. Pointer ini nanti menyimpan alamat memori ya. Ini lumayan crunchy ya untuk pointer. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari tipe data primitif. Di bahasa C support beberapa macam tipe data untuk primitif atau yang tergolong primitif. Yang pertama terkait dengan karakter ya, tipe datanya char, itu panjangnya 8 bit atau setara dengan 1 byte. Jadi 1 byte itu 8 bit. Ini yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai karakter, ya, misalnya huruf C, huruf K, angka 3. Angka 3 ya, bukan nilai 3 ya. Kemudian ada yang khusus untuk whole number, jadi bilangan bulat ya. Untuk bilangan bulat kita menggunakan integer family gitu ya. Nah, untuk integer family sendiri ada 3 secara garis besar. Ada short. Nah, ini short ini 16 bit atau setara dengan 2 bytes. Kemudian ada long, ini 32 bit atau setara dengan 4 bytes. Lalu ada long. Nah, ini long, jadi super long gitu ya. 2 kali lipat panjangnya dari long. Panjangnya 64 bit atau setara dengan 8 bytes. Jadi dia bisa menyimpan lebih rentang nilainya bisa lebih besar ya. Kemudian ada float, ini untuk floating point family ya. Ini ada float yang pertama, lalu ada double. Di double ini precisionnya lebih tinggi daripada float. Kalau float itu kalau nggak salah hanya 6 digit, kalau double itu 10 ya. Kemudian ada long double. Nah, ini monsternya double lah gitu ya. Jadi ukurannya 80 bit atau setara dengan 10 bytes ya. Ini extended version dari double. Nah, ini untuk primitive data type. Jadi apa sih guna dari bit-bitnya itu? Nah, bit-bitnya itu menunjukkan seberapa besar ruang datanya. Jadi nilai terkecil sampai nilai terbesarnya berapa sih ruangnya. Nah, itu ditentukan oleh ukuran bitnya. Semakin besar ukuran bitnya, maka semakin lebar atau semakin luas wilayah data yang bisa dia tampung atau yang bisa dia tangani ya. Kira-kira begitu. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai signed atau unsigned. Jadi tipe data primitif terutama untuk char dan integer family itu bisa kita set signed atau unsigned. Signed itu berarti ada tanda di depannya ya, misalnya plus atau minus, itu signed. Kalau unsigned artinya tidak punya tanda di depannya, tidak ada plus, tidak ada minus, tapi by default maknanya adalah positif ya. Jadi kalau tipe data misalnya char ya, char itu kalau kita buat sign
berarti dia bisa menyimpan nilai negatif dan nilai positif ya. Sementara kalau integer misalnya, integer short misalnya, nah kalau integer short ini kita buat dia unsigned, artinya dia hanya bisa menyimpan nilai positif saja, tidak bisa menyimpan nilai negatif ya. Jadi sign itu artinya bisa menyimpan positif atau negatif, ada tanda di depannya plus atau minus. Sementara kalau unsigned itu artinya hanya menyimpan positif ya, tidak bisa menyimpan negatif ya, mulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, apa dampak dari penggunaan sign dan unsigned selain negatif atau positifnya? Dampaknya adalah ketika kita menggunakan unsigned, ya, ketika kita menggunakan unsigned, maka lebar spektrum nilainya itu bisa lebih besar lagi. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh, di daftarnya Anda bisa lihat nanti. Kita ambil contoh misalnya char deh. Nah, ini kan 8 bit ya. Ini rentangnya kalau sign ya, kalau sign rentangnya mulai dari -127 sampai 127 positif. Ya, jadi negatif 127 sampai positif 127. Tapi ketika kita gunakan unsigned, maka dia akan menjadi 255. Tapi mulai dari 0. Jadi spektrumnya itu sebenarnya lebih besar ya jadinya untuk positifnya, tapi untuk negatifnya jadi nggak ada. Ya, jadi spektrumnya itu kayak Anda bisa bayangkan seperti window gitu ya, atau kue yang dibagi dua. Nah, itu kalau sign. Jadi harus bisa negatif, bisa positif. Tapi ketika Anda buat dia unsigned, maka seluruhnya itu akan jadi positif ya. Jadi spektrumnya itu jadi spektrum positif saja. Itu yang saya maksud dengan menjadi lebih besar ya. Lebih besar itu sebenarnya positifnya lebih besar ya, bukan space-nya ya. Oke, kemudian contoh yang lain misalnya untuk short misalnya itu dari minus 32.767 sampai positif 32.767. Nah, itu kalau sign ya, ada tanda positif atau negatif. Tapi ketika kita set sebagai unsigned, maka bagian positifnya itu jadi 2 kali lipat ya. Jadi sampai 65.000 sekian sekian sekian. Itu contohnya. Oke. Nah, untuk float, double dan long double itu tidak punya atau tidak bisa di-set unsigned ya. Jadi dia by default sign ya, tidak bisa diubah-ubah. Nah, itu untuk sign dan unsigned. Kita akan mulai dari tipe data primitif yang pertama, char. Jadi char ini panjangnya 1 byte atau setara dengan 8 bit. Tipe data ini mampu merepresentasikan nilai karakter ya, sebuah nilai karakter. Jadi nilai karakternya bisa Anda cek di ASCII table. Jadi itu ada daftarnya ASCII table. Kemudian by default tipe data ini adalah unsigned. Jadi kalau kita declare sebuah variabel bertipe char, maka by default dia akan menyimpan nilai antara 0 sampai 255 nilai numeriknya. Tapi ketika kita represent atau kita present, kita tampilkan dia dalam bentuk karakter ya, tentu akan merepresentasikan suatu karakter tertentu ya di ASCII ya. Nanti silakan lihat di ASCII table. Misalnya di sini contoh, kita punya dua buah variabel ya, variabel C1 dan C2, dua-duanya char. Kemudian C1 diisi dengan sebuah karakter A ya, pakai single quotes ya, karakter A. Lalu C2 diisi dengan nilai 98 numerik ya. 98. Kalau kita lihat di ASCII table, maka nilai A itu juga punya nilai 97. Ya, jadi 97 adalah nilai numeriknya, sementara nilai karakternya adalah huruf A. Demikian juga dengan C2 ya. C2 ini kita isi dengan nilai 98 numerik, tapi ketika kita presentasikan dia sebagai karakter, maka dia akan menjadi huruf B ya. Jadi kalau kita cetak dia ke layar ya, ini akan menunjukkan nilai dari A dan karakter A maksud saya, karakter A dan nilai numeriknya, lalu karakter B dan nilai numeriknya. Selanjutnya kita akan lihat integer family. Jadi integer family ini spesial untuk menyimpan whole number, yaitu tidak ada nilai yang tidak ada, nilai numerik yang tidak ada fraction point-nya, tidak ada koma-komanya gitu ya.
Jadi integer ini punya banyak pilihan. Ada yang 16 bit, ada yang 32 bit, ada yang 64. Jadi ada yang 2 bytes, ada yang 4 bytes, dan ada yang 8 bytes. Nah, untuk yang paling kecil, yang 16 bit atau 2 bytes, itu namanya adalah short ya, short integer, atau bisa ditulis short int ya, gitu ya. Itu untuk yang 16 bit yang paling ekonomis gitu ya. Nah, kemudian ada yang 32 bit, ini menggunakan long ya, namanya long. Jadi long integer, bisa juga seperti itu. Bisa long integer, sama aja. Tapi ini versi yang medium ya, jadi 32 bit. Lalu versi yang sultan ini ya, yang 64 bit atau 8 bytes. Nah, ini disebut dengan long ya. Jadi longnya long, jadi super dia. Nah, itu untuk integer family. Nah, untuk integer family by default dia ketika di declare ya, ketika Anda punya sebuah variabel bertipe integer family salah satu dari ini, maka by default dia akan sign. Artinya dia mampu menyimpan nilai negatif dan nilai positif. Jadi kalau Anda mau dia unsigned, Anda harus declare misalnya unsigned short int gitu ya, atau unsigned long misalnya gitu. Itu contoh saja. Nah, kemudian by default, ketika Anda mendeclare hanya dengan menggunakan keyword int tanpa menspesifikkan apakah itu short int atau apakah itu long int, maka by default, kalau Anda cuma tulis int, maka dia akan jadi short int ya, by default. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, ini kalau dicontoh, kita punya int i. Nah, ini by default dia akan jadi short ya, karena cuma ditulis int saja. Ya, int i, nilainya minus 32. Lalu kita punya short int. Nah, ini secara spesifik kita bilang saya mau short ya. Nah, namanya si, nilainya 49. Kemudian ada unsigned long. Nah, ini ketika kita bilang unsigned, maka dia hanya akan menyimpan nilai positif, hanya bisa menyimpan nilai positif. Kenapa? Karena by default integer family ketika tidak ada keyword unsigned, maka dia akan sign by default. Kemudian ada long ya, ini long. Kemudian di sini saya print ya, kita cetak nilainya, nanti akan tampil ya minus 32, 49, 98, lalu berapa itu 198.203. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk integer family. Ingat, integer family punya banyak pilihan, Anda harus secara spesifik bilang Anda mau yang mana ya. Sebaiknya Anda gunakan yang paling kecil, luas datanya, spektrum datanya, karena akan lebih efisien. Jadi Anda gunakan short, kecuali nilainya akan lebih dari rentang short. Nah, Anda gunakan yang long ya. Kemudian kalau misalnya long juga nggak muat, ya Anda bisa pakai long. Tapi ingat, kalau nilainya mungkin ya hanya bisa diisi oleh nilai positif, ya Anda pakai unsigned ya, tambahkan unsigned di depannya supaya memperluas spektrum nilai Anda. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan lihat yang floating point family ya, seperti namanya, tipe data ini untuk mengkarakterisasi nilai-nilai yang ada fraction point-nya, ada nilai di belakang koma gitu ya. Nah, ini pilihannya juga banyak, ada yang 32 bit, itu namanya float, lalu ada yang 64 bit, namanya double, dan ada yang 80 bit atau sama dengan 8 bytes, ya, ini namanya long double, ini monsternya gitu ya. Nah, kemudian untuk tingkat presisinya, nah, presisi yang paling rendah adalah float, lalu double ya. Nah, untuk yang long double itu sebenarnya untuk presisinya sama dengan double, cuman rentang nilainya semakin lebar ya, rentang spektrumnya, tapi presisinya tetap sama. Nah, itu untuk floating point family. Nah, di sini saya punya contoh, kita buat di sana sebuah variabel namanya f ya, tipenya float, nilainya minus 3261. Kemudian ada tipe datanya double D namanya ya, nama variabelnya D, nilainya 98.76 gitu ya. Lalu ada yang long double ya, long double. Nah, ini saya bikin agak lebih panjang nilai di belakang presisinya, di belakang di belakang koma.
Lalu kita akan print dengan menggunakan formatting seperti ini ya. Ini contohnya saja. Very simple, nanti Anda bisa coba-coba eksperimen sendiri ya. Nah, selanjutnya selain tadi kita membicarakan primitive data types, di C juga ada composite data types. Ada multi-value bentuknya array. Nah, untuk array dia bisa menyimpan nilai yang homogen. Homogen itu artinya sejenis. Sejenis di sini konteksnya adalah tipe datanya sejenis ya. Kemudian struktur di memori itu sekuensial. Nanti kita akan bicarakan di lain kesempatan mengenai array. Kemudian setiap nilai itu bisa diakses menggunakan indeks ya. Indeksnya itu zero base, jadi mulai dari 0 dan seterusnya sampai n-1, di mana n adalah ukuran dari array-nya. Oke. Lalu selanjutnya ada record atau structure atau struct. Ini in konsep sebenarnya dia seperti apa ya? Seperti sekumpulan nilai-nilai gitu ya di dalamnya, yang dibentuk dari primitive data types, tapi bedanya ini dengan array ya, ini akan bisa homogen, bisa heterogen ya, bisa campur ya tipe data di dalamnya, tidak mesti satu jenis ya. Kemudian untuk mengaksesnya kita juga akan menggunakan nama field-nya, bukan menggunakan index ya, jadi basisnya bukan index tapi field name. Nah, kita akan lihat yang komposit yang lain. Ada namanya enumeration ya, ini sebenarnya integer based label, jadi kita kayak bikin sekumpulan label, kemudian label itu sebenarnya actually adalah nilai integer ya. Ini kita akan bicarakan di lain kesempatan. Lalu pointer ini digunakan untuk merepresentasikan alamat memori. Nah, ini yang sangat menarik ini. Nah, untuk alamat memori itu tergantung dari arsitektur CPU-nya ya, arsitektur dari CPU di mana program itu di-compile ya. Kalau misalnya program itu di-compile di 32 bit ya berarti arsitekturnya hanya bisa mengalamatkan 32 bit address gitu ya. Kalau 64 ya tentu akan semakin luas lagi bit address-nya. Lalu ada tipe data void ya, nih tipe data ajaib ini ya. Tipe data ini sebenarnya maknanya nothing ya, jadi dia tidak punya nilai gitu ya. Nah, itu untuk tipe data void. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, bagaimana dengan boolean? Nah, boolean itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan salah satu dari nilai true atau false, jadi nilai kebenaran ya, true atau false. Nah, sayangnya sih tidak support tipe data boolean ya, out of the box nggak bisa, dia nggak bisa by default, dia nggak bisa support itu, kecuali nanti kita create tipe data buatan ya, yang berada di atas primitif ya, tapi by default dia tidak punya tipe data boolean. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa atau kita mau menggunakan suatu nilai serasa boolean? Nah, kalau di C treatmentnya adalah semua nilai yang non-zero ya, semua nilai yang non-zero itu akan dimaknai dengan true. Tapi nilai yang 0 ya, atau setara dengan 0, misalnya 0,00, itu akan dianggap false ya. Jadi non-zero akan dianggap true ya, kalau 0 akan dianggap false ya. Itu untuk boolean ya, atau serasa boolean gitulah ya, bukan boolean beneran sebenarnya. Tapi bagaimana dia mentreatment nilai lain ya, nilai numerik supaya serasa seperti boolean. Jadi non-zero itu true, sementara zero itu akan dianggap false ya. Di sini non-zero itu termasuk negatif ya. Nah, nilai-nilai negatif itu termasuk dianggap non-zero atau dianggap true. Selanjutnya bagaimana dengan string? Ya, unfortunately C juga tidak support dengan string out of the box. Jadi ya kita nggak punya string di C ya. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan sesuatu yang kayak string? Nah, itu ada ya. Jadi C bisa mentreatment array yang isinya karakter ya, sequence of characters, kemudian diakhiri dengan null di akhirnya, di akhir dari sequence-nya itu diakhiri dengan null, maka itu akan bisa dibaca sebagai string atau bisa diperlakukan seperti string ya. Jadi di sini contoh kita punya dua buah array ya, ini kita akan bicarakan array di lain kesempatan, tapi ini contoh aja. Jadi di sana ada dua buah
array, yang satu namanya name, yang satu namanya secret. Kemudian masing-masing array ini capacity-nya 10 ya, jadi bisa menyimpan 10 karakter. Lalu kita set untuk name ya, kita isi dengan berapa nih? 1 2 3 4 5 buah karakter ya. Di mana karakter 1 kita isi dengan W, kemudian I, R, O, lalu kita isi dengan null. Ya, null itu slash 0, angka 0 ya. Slash 0 itu maknanya null. Ingat itu kutipnya 1 ya karena karakter. Kemudian ada secret ya, secret 10, size-nya juga 10. Nah, di sini kita langsung assign bentuknya kayak string ya. Ditulis di situ 212 OK, ini capital. Kemudian pakai double quotes. Nah, dengan pakai double quotes itu setara dengan kita meng-create kita menginsert karakter 2, karakter 1, karakter 2, karakter O, karakter K, karakter E, lalu ada null. Jadi ada 7 karakter yang kita masukkan. Kalau kita manual ya, satu-satu karakter ya. Kalau di sini kan kebetulan kita langsung tulis dalam bentuk string ya, double quotes ya, 212 oke gitu ya. Tapi kalau kita mau bikin seperti cara di baris 1 ya kita tulis 2 terus 1 terus 2 terus O terus K terus E, lalu pakai slash 0 atau null ya, itu sama dengan null. Lalu kalau kita print ya dia akan cetak name-nya Wiro, kemudian secret-nya 212 oke ya. Ini very simple. Berikut ini adalah program yang contoh-contoh yang tadi ya, sebenarnya program sederhana banget. Kita akan coba compile dan kita akan run seperti apa sih hasilnya, kira-kira gitu. Kita compile dulu ya. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi tadi ada C1 ya, itu untuk karakter. Nah, di sini saya scroll up sebentar ya, ini ya. C1 karakter, kemudian ditampilkan representasi hurufnya ya, A, kemudian representasi numeriknya 97 ya, ini nilai ASCII-nya 97, lalu B nilai ASCII-nya 98. Kemudian ya untuk integer family itu kemudian floating point family juga Anda bisa lihat ya. Lalu untuk string Anda juga bisa lihat itu paling bawah. Nah, kira-kira seperti itu untuk contohnya. Selanjutnya, di masa depan tentu sangat penting bagi Anda untuk bisa memilih tipe data yang paling tepat untuk sebuah nilai yang Anda sedang mau cari tipe datanya. Jadi, untuk bisa memilih tipe data yang paling tepat, Anda harus bisa mengkarakterisasi dari data atau value yang sedang Anda ingin cari tipe datanya. Saya bisa kasih 2 guides. Ya. Yang pertama, perhatikan value-nya baik-baik, apakah nilainya itu misalnya apakah ini numerik ya, apakah ini dia punya floating point characteristics, ada fraction point-nya enggak kira-kira. Nah, kemudian baru Anda tentukan tipe datanya ya. Kalau misalnya sebuah nilai itu ada fraction point-nya, Anda punya beberapa opsi. Apakah Anda mau pakai float yang paling kecil, atau mau pakai double, atau mau pakai yang long double, Anda bisa pilih. Nah, kita masuk ke guide yang kedua, pilih yang paling efisien. Ya, jangan menghambur-hamburkan space memory. Jadi gunakan yang paling efisien, sekecil mungkin tipe datanya ya. Lalu kita ambil di sini ada beberapa contoh. Yang pertama nilai 11.999, ini 11.000 ya. Nah, kalau kita perhatikan ini numerik, lalu bukan fraction point, ya berarti ini whole number. Apakah bisa pakai short? Bisa ya, karena short itu kalau dia sign short, jadi bisa menyimpan dengan nilai space nilai maksimum itu 32.000 ya, jadi masih bisa. Jadi ini bisa menggunakan sign short, atau bisa juga menggunakan unsigned short ya untuk yang 11.000 ini. Nah, bagaimana dengan 35.767? Ya, ini 35.000. Nah, kalau di 35.000 kembali lagi dia bukan floating point ya, dia tidak punya fraction. Kemudian kalau kita pakai short masih cukup nggak? Kalau sign short dia tidak cukup ya, karena 32.000. Tapi kalau unsigned short dia masih cukup ya, atau kita pakai long juga bisa. Ya, tapi yang paling efisien ya
mungkin unsigned short ya barangkali yang paling cocok. Lalu ada age ya, usia. Nah, usia ini bagusnya pakai tipe data apa ya? Pertama di sana tidak mungkin usia itu negatif. Jadi dia mesti unsigned ya. Kemudian apakah usia bisa melebihi 32.000? Wah, ini kan usia manusia tidak mungkin ya. Tidak mungkin lebih dari 32.000. Jadi cukuplah kita pakai unsigned saja. Unsigned short ya. Bahkan ada pakai char juga ini masih masuk ini ya. Jadi ada pakai unsigned char ini masih masuk karena nilai char itu kalau unsigned 255 ya masih bisa masuk ke sini. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Baik, saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih. Ciao.